Ke materi kita ya, manajemen operasi ya. Pada pertemuan kedua, kita akan belajar strategi operasi. Nah, ini ya. Untuk materi udah saya share ya teman-teman, bisa dibaca-baca gitu ya. Nah, ini adalah materi ringkasan ya yang sudah saya buat ya pada malam hari ini. Kita akan belajar strategi operasi ya. Ini ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan strategi? Nah, gitu ya. Jadi tentunya teman-teman juga memiliki strategi ya. Bagaimana sih strategi agar bisa lulus dengan cepat gitu ya, sesuai dengan target gitu. Nah, itu tentunya teman-teman juga ingin dong kuliah itu cepat selesai, jangan sampai lama-lama di kampus. Ya kan, gitu ya, cepat selesai, cepat wisuda gitu ya, juga senang ya, orang tua juga senang ya, bangga ya gitu ya. Nah, strateginya bagaimana sih biar cepat lulus gitu ya dengan nilai yang memuaskan ya, nilainya bagus, nilai A semua kalau bisa gitu ya. Nah, itu ya. Tentunya teman-teman salah satunya strategi ya mengikuti perkuliahan ya, rajin belajar, ujian mengikuti, tugas dikerjakan gitu ya, kuliah hadir ya, gitu ya. Itu salah satunya ya. Dan jangan lupa juga ya disertai dengan doa ya gitu ya, sehingga apa yang sudah ditargetkan itu bisa tercapai ya. Kalau S1 lulus dalam waktu 4 tahun ya cepet ya gitu ya, alhamdulillah gitu ya, lancar dan cepat selesai, cepat wisuda. Itu ya strategi ya, bagaimana caranya agar bisa lulus ya tepat waktu ya. Nah, demikian juga dalam suatu perusahaan ya juga memiliki strategi ya. Bagaimana strateginya agar usaha yang dijalankan atau bisnis yang dijalankan itu bisa maju dan berkembang gitu ya, sesuai dengan yang ditargetkan. Nah, di sini ada beberapa definisi ya, definisi strategi dan strategi operasi gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud strategi ya? Nah, oke, bisa minta tolong dibacakan Mbak Dwi Yuliana. Ya, Bu. Strategi. Strategi secara umum, strategi merupakan cara atau proses yang digunakan untuk tercapainya sebuah tujuan. Lanjut ya, Bu. Oke, lanjut. Ya, menurut David tahun 2004, strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Menurut Syagian, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Ya, oke, terima kasih. Cukup dulu ya, Ya, Mbak Bu. Dwi Yuliana. Terima kasih sudah dibacakan. Jadi teman-teman ya, secara singkatnya, strategi itu adalah merupakan cara ya, cara trik gitu ya, yang digunakan ya oleh perusahaan, satu perusahaan ya. Ya, tentunya kalau dalam bisnis ya, ya tujuannya untuk mencapai ya target yang sudah ditetapkan oleh satu perusahaan. Ini strategi ya, merupakan cara atau proses yang digunakan untuk tercapainya suatu tujuan gitu ya. Nah, nanti terkait dengan operasi ya, tentunya ini nanti berkaitan dengan bagaimana suatu perusahaan tersebut ya bisa menjalankan operasinya atau proses produksinya itu dengan lancar ya, sehingga bisa menghasilkan ya produk yang berkualitas ya. Dengan begitu perusahaan tersebut bisa bersaing ya dengan pesaingnya atau perusahaan lain. Nah, apalagi pada saat ini ya, di mana persaingan itu semakin ketat. Nah, ini diperlukan suatu strategi operasi ya, yang benar-benar bisa bersaing ya. Nah, sehingga perusahaan tersebut jangan sampai ya ditinggalkan oleh pelanggannya ya. Harus bisa memproduksi produk yang benar-benar berkualitas gitu ya. Nah, di mana produk tersebut digemari ya oleh pelanggannya gitu ya. Jangan sampai ya produk yang dihasilkan ya dari proses produksi itu ternyata tidak bagus, tidak berkualitas sehingga pelanggan lari ya membeli produk lain gitu ya. Produk dari perusahaan pesaing kita gitu ya. Nah, kemudian
Strategi operasi di sini merupakan sebuah visi fungsi operasi yang digunakan ya sebagai arah atau dorongan dalam proses pengambilan keputusan supaya selaras dengan tujuan perusahaan. Nah, strategi operasi sendiri itu merupakan ya sasaran ya rencana kebijakan yang menjabarkan bagaimana ya fungsi operasi menunjang strategi bisnis perusahaan. Nah, ada beberapa pendapat ya dari para ahli. Ini salah satunya adalah menurut pendapat Schroeder dan Anderson dan Cleveland ya, yang mendefinisikan strategi operasi terdiri dari 4 komponen, yaitu misi atau mission, tujuan, objektif, kemampuan khusus, distinctive competence, dan kebijakan atau policies. Ya. Nah, ini adalah pendapat dari Anderson ya. Nah, kemudian, nah ini ada beberapa elemen dari strategi operasi ya. Oke, Mbak Tasya bisa minta tolong dibacakan nih 4 elemen strategi operasi. Elemen strategi operasi. Yang pertama mission atau misi operasi. Yang kedua distinctive competence atau kemampuan khusus. Ketiga operation objektif, tujuan, sasaran, operasi, polisi atau kebijakan operasi. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Nah, teman-teman, di sini ada 4 elemen strategi operasi ya, di mana 4 elemen ini harus kita terapkan ya dalam suatu bisnis ya gitu ya, terutama untuk bisnis-bisnis yang berskala besar gitu ya. Nah, elemen yang pertama ini adalah mission atau misi operasi. Nah, gitu ya. Yang kedua, distinctive competence atau kemampuan khusus. Kemudian yang ketiga, operation objektif, tujuan atau sasaran atau operasi gitu ya. Kemudian polisi atau kebijakan operasi. Nah, untuk penjabarannya ya di sini sudah saya buatkan ya ringkasannya juga ya. Di modul juga sudah ada atau buku ajar yang sudah saya share ya teman-teman, sudah saya ringkaskan juga materinya ya. Oke, ini bisa minta tolong dibacakan ya, biar teman-teman semangat nih, tidak ngantuk nih ya. Udah capek kerja, malam masih kuliah ya, luar biasa, Masya Allah gitu ya. Biar tidak ngantuk, teman-teman juga tetap bersemangat ya. Ini dibacakan bergantian gitu ya. Oke, Mbak Uci bisa minta tolong dibacakan. Iya, Bu. Pertama, mission atau misi operasi. Misi operasi adalah bagian dari strategi bisnis utama yang dipilih untuk unit bisnis. Misi operasi harus menentukan prioritas dari sasaran operasi. Sasaran operasi tersebut meliputi harga, mutu, pengiriman, dan fleksibilitas. Contohnya, PT Super Prima atau perusahaan minuman. Visinya menjadi perusahaan minuman nasional yang terdepan di Indonesia. Misinya yang pertama menghasilkan produk minuman yang berkualitas tinggi, inovatif, dan mudah didapatkan melalui proses produksi yang berstandar internasional. Yang kedua, meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi. Yang ketiga, terintegrasi dengan jaringan manufaktur yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, oke, terima kasih Mbak Uci sudah dibacakan ya. Jadi yang pertama adalah mission atau misi operasi. Nah, suatu perusahaan gitu ya, agar dia itu memiliki arah dan tujuan yang jelas, tentunya memiliki visi dan misi ya. Visi suatu perusahaan itu sangat penting ya. Nah, di mana visi itu bisa menggambarkan ya arah atau tujuan ke depan suatu perusahaan itu ya. Jadi mau dibawa kemana nanti perusahaan ya, 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan. Nah, ini perusahaan nanti akan berkembang ya tentunya ya. Nah, nanti tujuannya itu apa? Nah, ini memerlukan suatu misi atau visi ya. Nah, kalau misi itu, misi ini adalah merupakan hal-hal yang dilakukan ataupun ya suatu tindakan yang dilakukan agar visi tersebut bisa tercapai, gitu ya.
Kalau visi itu memang biasanya itu jangka panjang gitu ya. Visinya apa? Nah, ini contohnya di sini ya, menjadi perusahaan minuman nasional yang terdepan di Indonesia. Nah, tentunya visi ini tidak bisa dicapai dalam waktu setahun 2 tahun ya, misalnya 5 tahun ke depan ya. Perusahaan di PT Super Prima, perusahaan minuman ini ya, 5 tahun ke depan itu akan menjadi perusahaan minuman nasional yang terdepan di Indonesia. Nah, tentunya agar visi ini bisa tercapai ya, tujuan yang akan diraih perusahaan ini ya untuk menjadi perusahaan minuman nasional yang terdepan di Indonesia. Nah, misinya itu apa saja? Hal-hal atau langkah-langkah apa yang dilakukan agar visi itu bisa tercapai? Nah, ini yang pertama yang dilakukan atau kiat-kiat yang dilakukan agar visi bisa tercapai, yang pertama di sini adalah menghasilkan produk minuman yang berkualitas tinggi. Nah, ini tentu ya, bagaimana pelanggan atau konsumen ya bisa merasa puas ya dengan produk yang kita hasilkan. Tentunya produk minuman tersebut berkualitas ya, berkualitas sehingga konsumen percaya bahwa minuman yang dihasilkan ataupun yang diproduksi oleh perusahaan ini ya, PT Super Prima itu benar-benar minuman sehat gitu ya. Kalau menggunakan gula asli, tidak memakai pemanis buatan gitu ya. Terus bahan-bahannya yang digunakan itu berkualitas ya. Nah, itu ya. Nah, sehingga menimbulkan rasa kepercayaan yang tinggi ya terhadap konsumen ya, konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh PT Super Prima ini ya. Selain itu inovatif ya dan mudah didapatkan melalui proses produksi yang berstandar internasional ya. Proses produksinya benar-benar terjamin ya, bersih gitu ya, pabriknya bersih, kemudian bahan-bahan yang digunakan yang aman untuk kesehatan, standarnya internasional. Nah, ini adalah misinya ya, agar perusahaan tersebut nanti ke depan akan menjadi perusahaan minuman nasional yang terdepan gitu ya, dan mampu meraih ya omset penjualan yang besar ya, tentunya mencapai target. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi karyawan ya dan proses produksi dan teknologi ya, ini ya. Jadi dengan memiliki karyawan yang berkompeten ya, tentunya produk yang dihasilkan pun akan berkualitas gitu ya. Dan dengan memiliki karyawan yang memiliki kompetensi dalam bidangnya masing-masing, misalnya bagian marketing atau pemasaran ya, dia benar-benar memiliki kemampuan yang handal ya untuk memasarkan produknya ya. Kemudian bagian produksi ya, benar-benar karyawan yang ahli ya, ahli bagaimana dia bisa memproduksi ya suatu produk minuman yang berkualitas ya. Dan tentunya juga ini ada proses produksi dan teknologi ya. Proses produksinya aman ya tadi ya. Proses produksinya berkualitas, berstandar internasional, dan juga dengan dilengkapi dengan teknologi yang maju gitu, yang berkembang ya. Kemudian terintegrasi dengan jaringan manufaktur yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah merupakan contoh dari visi misi suatu perusahaan. Nah, gitu ya. Jadi penting sekali ya misi suatu operasi ya. Jadi agar sasaran ataupun target ya dari perusahaan tersebut bisa tercapai gitu ya. Tentunya juga visi misi ini ya harus disosialisasikan ya kepada seluruh karyawan, sehingga seluruh karyawan itu memiliki tujuan yang sama ya untuk memajukan ataupun mengembangkan perusahaan. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, ya ini saya minta tolong dibacakan Mbak Regina Putri. Ya, Bu. Yang kedua itu ada distinctive kompetensi atau kemampuan khusus, yaitu adanya distinctive kompetensi atau kemampuan khusus, keunggulan khusus, operasi memungkinkan operasi memulih pesaing. Yang kedua adanya sumber daya unik yang tidak memiliki pesaing dan surut untuk ditiru. Contohnya yaitu ada desain kemasan yang unik dan menarik. Ya, oke, terima kasih Mbak sudah dibacakan. Jadi suatu perusahaan tersebut ini harus
memiliki kemampuan khusus, keunggulan ataupun ciri khas ya. Nah, di mana tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, itu memiliki keunikan ya, ataupun keunggulan ya, yang tidak bisa ditiru ya oleh perusahaan lain ataupun sulit gitu ya, karena kita memiliki ciri khas gitu ya. Nah, bisa dari desain kemasannya. Nah, ini ya, desain kemasan kan didesain ya secara unik gitu ya. Nah, dan menarik gitu ya. Sehingga konsumen tertarik untuk membeli ya. Bahkan tidak hanya desain kemasan saja ya. Misalnya suatu produk makanan misalnya ya. Jadi kalau membuat kue gitu rasanya itu maknyus gitu ya, tidak bisa didapatkan dari perusahaan kue ya, yang menjual kue-kue yang lainnya gitu ya, selain di toko A misalnya gitu ya. Jadi rasa bisa juga ya, keunikan rasanya gitu ya, rasa legendaris misalnya ya, yang tidak ditemui ya dari perusahaan ataupun di toko-toko lain misalnya gitu ya. Contoh ya, jadi memiliki keunikan, keunggulan ya, yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, gitu ya. Teman-teman ada yang bisa mencontohkan ya, kira-kira apa sih ya, ataupun pernah pas jalan-jalan atau pas belanja, oh, ternyata unik ini gitu ya. Membeli sesuatu gitu, ataupun tas atau produk sepatu dan lainnya yang uh, unik dan tidak pernah ditemui sebelumnya. Ini unik ini, nggak ada yang menjualnya, ini baru toko ini yang menjualnya gitu. Kira-kira pernah nggak mendapatkan satu benda ataupun produk yang unik? Mungkin pas lagi wisata ataupun jalan-jalan ke mana gitu, ada yang bisa Ya bercerita? pernah Bu. Ya, apa kira-kira Mbak Dwi? Waktu itu lagi viralnya ini Bu, ya apa yang burger yang warna hitam itu loh Bu, black burger, hamburger Oh, tapi warna hitam. Iya, iya, Itu iya. kan unik kan. Jadi Iya. itu yang bikin kaget aja kok ada Oh iya ya, itu bahannya dari hamburger apa yang Mbak? hitam. Saya malah belum pernah makan tuh. Ada Bu, ada, saya pernah makan tuh burgernya warnanya hitam, tapi rasanya sama aja sih Bu. Oh gitu, itu dari tepung apa ya kok hitam? Nah itu Bu, saya juga belum tahu. Oh iya ya, nanti saya searching ya. Gitu. Itu di Ya, mana itu Mbak? unik. Di Itu Burger King apa di mana? Pizza Hut lupa atau di saya, Burger? ada di satu tempat kok, di satu kafe gitu. Black Oh Bun iya. Burger namanya. Jadi Namanya emang apa tadi? bannya tuh hitam. Burgernya warnanya hitam pokoknya. Oh iya, itu unik ya. Nah, Ya unik. jadi ini unik makanannya dan tidak dimiliki oleh toko-toko lain gitu ya. Nah, Iya itu betul Bu. ciri khas. Nah itu ya. Jadi ini adalah penting juga ya, strategi operasi ya dalam satu perusahaan. Jadi dia memiliki keunggulan ataupun keunikan ya, dan tidak bisa ditiru ataupun sulit ditiru ya oleh perusahaan-perusahaan lain. Nah itu ya, memiliki ya daya jual yang tinggi tentunya ya. Wah, hanya aku gitu, hanya perusahaanku yang bisa buat, yang lainnya nggak bisa. Nah gitu ya. Nah itu jadi coba teman-teman nanti jika memiliki bisnis juga ya, ciptakanlah produk-produk yang unik ya, yang mana perusahaan lain gitu ataupun pebisnis lain itu tidak memilikinya gitu. Nah dengan begitu akan membuat produk kita itu memiliki daya jual tinggi ya, unik ya, tidak ada duanya gitu. Nah, itu ya, jadi sulit ditiru. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Ini kadang-kadang juga suatu perusahaan ataupun rumah makan itu kalau ditanya, ini resepnya apa? Rahasia gitu. Resep aja rahasia, nah, gitu ya, karena dia ingin menciptakan keunikan ataupun keunggulan cita rasa dari masakannya. Jadi ya kita maklum ya, kadang-kadang pelit amat, dalam hati saya juga pernah gitu ya, tanya ini resepnya apaan sih? Rahasia Bu resepnya. Rahasia pelit amat, tapi ya memang seperti itu ya. Karena dia tidak mau ya produknya itu ditiru atau resepnya itu ditiru ya, sehingga kan kalau ditiru nanti kan dia memiliki pesaing gitu gitu ya. Karena dia ingin tetap menjaga ya resep warisan leluhurnya, mungkin warisan nenek moyangnya gitu, sehingga tidak mau berbagi ya gitu ya dengan orang lain. Nah gitu ya.
Nah, kemudian yang ketiga gitu ya, operation objektif atau tujuan atau sasaran operasi ya. Jadi operation objektif ini memiliki 4 sasaran utama. Sasaran utama diantaranya yang pertama yaitu biaya, ya, fleksibilitas, kemudian ada kualitas, kemudian ada pengiriman. Nah, sasaran operasi ini ya diharapkan dapat dicapai dalam jangka waktu singkat maupun panjang. Nah, ini ya. Jadi dari segi tujuan atau sasaran operasi ini dari biaya. Nah, gitu ya. Tentunya kalau kita ingin memiliki usaha ataupun bisnis ya, ataupun siapa saja lah yang sedang membangun usaha ataupun bisnis ya tentunya ya ingin biaya itu ya yang dikeluarkan itu sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu wajar ya, umum ya, setiap orang yang berbisnis tentunya seperti itu ya, gitu ya. Misalnya yang dikeluarkan itu 1 juta. Nah, ingin mendapatkan keuntungan atau balik modal, nah itu nanti dapat 3 juta atau 5 juta, pasti ingin seperti itu. Nah, ini dari segi biaya. Jadi kita harus bisa mempertimbangkan ya untung ruginya ya. Jangan sampai ya kita mengolah suatu produk gitu ya, tidak kita perhitungkan nanti harga jualnya berapa gitu ya. Yang penting ngolah dulu lah, ntar urusan nanti ya, tidak bisa seperti itu ya. Kita harus bisa memperhitungkan dari segi biayanya. Biaya bahan bakunya berapa, nanti biaya karyawannya berapa, kemudian biaya yang lainnya, biaya sewa tempat, kemudian biaya distribusinya, kita harus menghitungnya benar-benar ya. Ya jangan sampai kita rugi gitu ya, usaha bukannya untung malah buntung. Nah, gitu ya, capeknya doang gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita harus perhitungkan juga dari sisi pembiayaan. Kemudian dari segi fleksibilitas, nah produk ya ini dan volumenya, nah itu ya. Nah, ini dari segi fleksibilitas di sini ya, misalnya ya kalau kita mentargetkan gitu ya, 1 bulan ini nanti kita akan memproduksi 1.000 unit ya pakaian jadi gitu. Ini untuk perusahaan ya konveksi ya misalnya gitu ya. Nah, karena permintaan konsumen itu banyak gitu, karena produk kita itu ternyata booming ya gitu ya di pasaran gitu ya, banyak peminatnya karena desainnya unik ya. Tadi ya kembali lagi yang ke tadi poin kedua ya, memiliki keunikan ataupun keunggulan produk kita. Nah, sehingga digemari ya oleh pelanggan kita ya ataupun pembeli gitu ya, sehingga dari target 1.000 unit, nah itu belum sampai 1 bulan, setengah bulan itu sudah habis. Nah, gitu ya. Jadi perusahaan harus memiliki fleksibilitas ya untuk memproduksi kembali. Jangan ini targetnya 1.000 sudah tercapai, nah, itu kan sudah laku ya. Setengah bulan dia sudah terjual 1.000, hampir 1.000 ya. Dia harus memproduksi lagi ya. Jadi ada fleksibilitas di sini ya, produk maupun volumenya. Nah, kemudian dari segi desain, nah ini juga perlu ya agar didesain ya secara menarik gitu ya. Nah, agar produk tersebut itu ya laku di pasaran dan konsumen tidak bosan gitu. Dari segi ini contohnya aja ya, keripik gitu ya. Contohnya keripik singkong ya. Keripik singkong dengan desain kemasannya yang biasa-biasa saja, tentunya nilai jualnya akan lebih tinggi ya jika didesain ya, kemasannya didesain ya, dikasih warna-warni gitu ya, dikasih gambar-gambar yang menarik. Nah, tentunya nilai jualnya gitu ya akan lebih tinggi ya dari ini ya yang hanya dibungkus plastik putih biasa. Nah, gitu ya. Bahkan ini bisa masuk ke kalangan menengah ke atas gitu ya. Bisa masuk ke supermarket gitu ya. Ini aku suka ini contohnya keripik singkong yang ada kemasannya bagus gitu ya. Bahkan bisa juga kita jual di outlet jajanan oleh-oleh gitu ya di kota-kota perkotaan. Nah, gitu bisa masuk ke sana, bisa masuk ke restoran-restoran gitu ya, dengan kita kasih kemasan yang bagus gitu ya. Nah, itu juga penting sekali untuk meningkatkan nilai jual ya suatu produk gitu ya. Untuk isinya sih biasa sama gitu ya, mungkin ya sama ya ini ya. Cuman kemasannya yang berbeda itu bisa meningkatkan nilai jual ya. Sama aja nih halnya juga teman-teman ya, sama kopi gitu ya. Nah,
kopi yang dijual oleh abang-abang ya yang pakai sepeda gitu sama kopi yang dijual di Starbucks. Nah, tentunya berbeda ya sama di kafe. Nah, tentunya nilai jualnya akan berbeda ya teman-teman ya gitu ya. Nah, itu tadi ya. Jadi produknya produknya sama tetapi cara kita mengemasnya gitu ya. Kita kemas dengan bagus, kemasannya bagus, kemudian desainnya ataupun tempatnya ya, tempat penyajiannya disajikan dengan bagus gitu ya, istilahnya kita pakai gelas plastik sama gelas yang cangkir ya. Nah, ya yang menarik ya, itu tentunya nilai jualnya juga berbeda. Nah, itu ya. Ini adalah strategi operasi ya, gitu ya. Kemudian di sini dari segi kualitas, nah ini produk berkualitas, nah itu tadi ya. Nah, contohnya jika memiliki produk berkualitas, tas gitu, tas dari bahan kulit gitu ya, kulit asli gitu ya. Nah, sama kulit sintetis ya, tentunya harganya akan berbeda, kualitasnya juga berbeda. Kalau kulit asli itu kan awet ya, kalau nggak mungkin ngelupas ya, beda dengan kulit-kulit sintetis gitu ya. Nanti lembab sedikit sudah ngelupas. Nah, itu jadi produknya berkualitas. Demikian juga produk-produk yang lain gitu ya, sepatu ataupun elektronik yang produk-produk benar-benar berkualitas. Nah, itu nanti akan diminati ya oleh konsumen. Kepercayaan konsumen juga akan tinggi ya terhadap produk-produk yang kita hasilkan nanti ya. Kemudian dari segi operasi, ini sasaran operasi untuk pengiriman ya, sasaran operasi ya. Jadi semakin cepat produk sampai ke konsumen ya setelah produksi semakin baik kualitasnya. Ya, ini terutama untuk produk-produk makanan ya gitu ya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan ataupun yang memiliki bisnis rumah makan, nah gitu ya, kita tentunya ya produk tersebut ya pesanan konsumen harus segera dikirim ya sampai kepada pemesannya atau konsumen ya dengan cepat ya, jangan sampai ya telat mengirimnya, nanti produk tersebut sudah tidak fresh, sudah tidak bagus kualitasnya ya. Biasanya ini kita menggunakan jasa GoFood, GrabFood, nah itu ya. Jadi kalau untuk produk-produk yang sekiranya nanti bisa cepat basi gitu ya, kualitasnya buruk ataupun rusak ya, kalau tidak segera dikirim, nah ini kita harus benar-benar fokus ya pada proses pengiriman ini ya agar cepat sampai ya kepada konsumen dan kualitasnya tetap terjaga. Nah ini ya untuk menjaga kepercayaan konsumen ini juga penting ya gitu agar usaha kita itu semakin maju gitu dipercaya oleh konsumen, jangan sampai konsumen itu merasa kecewa ya kemudian tidak percaya ya ternyata produk yang dikirim tidak bagus, kualitasnya sudah rusak sampai ke tujuan. Nah, itu juga membuat konsumen kecewa sehingga konsumen nanti akan beralih ya langganan ya beralih ke perusahaan lain ya tidak menjadi pelanggan kita lagi lah gitu ya. Nah, oke, ini adalah dari operation objektif, tujuan atau sasaran operasi ya. Kemudian saya minta Mbak Vina membacakan, silakan Mbak Vina. Polis atau kebijakan operasi. Polis atau operation policy atau kebijakan operasi menjelaskan bagaimana tujuan operasi akan dicapai. Operation policy harus dibuat dengan mengembangkan setiap keputusan kunci, yaitu proses, sistem mutu, kemampuan, dan inventaris. Ya, oke, terima kasih. Ya, udah cukup ini aja. Ya, lainnya biar saya jelaskan. Oke, terima kasih Mbak Vina udah dibacakan ya. Jadi terkait dengan kebijakan operasi ini juga penting ya teman-teman ya. Nah, teman-teman pada manajemen pemasaran ya tentunya pernah belajar tentang bauran pemasaran ya. Ini di slide sebelah sini nih ya. Ini bauran pemasaran ada produk, harga, distribusi, promosi, kemudian juga ada place, price. Nah, itu ya bauran pemasaran ya. Nah, kebijakan ini ya menjelaskan tuh bagaimana tujuan operasi itu akan dicapai. Biasanya yang membuat kebijakan ini adalah
manajemen puncak ya, gitu ya. Jadi manajer, direktur biasanya ini yang membuat kebijakan gitu ya. Jadi kalau staff itu hanya menjalankan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh manajemen puncak gitu ya, biasanya yaitu tadi manajer, direktur, nah gitu ya. Nah, di sini ya kebijakan suatu operasi atau kebijakan operasi itu dibuat dengan mengembangkan setiap keputusan kunci, yaitu proses, bagaimana prosesnya bisa berjalan gitu ya dalam suatu operasi ya, manajemen operasi tersebut ya, sehingga proses produksinya bisa berjalan lancar. Kemudian dari sistem mutunya, bagaimana manajemen mutu gitu agar produk tersebut bisa tetap berkualitas ya. Jadi bisa menjaga kualitas ya yang sudah ada gitu ya, ataupun meningkatkan ya, mengembangkan kualitas produk gitu ya agar menjadi lebih baik, mengembangkan inovasi produk, kemudian kemampuan suatu perusahaan tersebut ya dalam memproduksi ya suatu barang dan jasa ataupun jasa ya, dan inventaris dari perusahaan tersebut. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini dari produk ya. Ini kebijakan umum ini terkait dengan penghapusan, pemodifikasian, penambahan, kemudian ada desain, pengepakan produk dan sebagainya ini ya. Nah, ini kebijakan-kebijakan ini yang membuat aturan gitu ataupun ketentuan-ketentuan biasanya ini adalah tadi ya pimpinan gitu ya. Kemudian dari harga, nah kebijakan harga umum ini harus diikuti grup produk dalam segmen pasar. Ini harga ya, jadi dalam penentuan harga ya teman-teman ya tentunya kita harus mempertimbangkan ya dari harga produksinya berapa gitu ya. Kemudian setelah kita mengetahui harga produksi per unitnya berapa, nanti kita bisa menghitung harga jualnya berapa. Nah, gitu ya. Kemudian marginnya berapa persen sih? Nah, dari segi keuntungannya nanti kita mengambil 10% ataupun 20%. Nah, itu ya. Kemudian dari segi segmen pasar kita ya, nanti kita bisa juga memberikan harga gitu ya. Misalnya kalau segmennya menengah ke atas, nanti juga marginnya berapa persen, nanti keuntungan yang kita ambil atau menengah ke bawah gitu. Nah, dari segi kualitasnya juga bisa kita tentukan nanti harganya ya. Kalau barangnya berkualitas, misalnya kalau bahannya asli dari kulit gitu ya, misalnya kita membuat tas saya ya, memproduksi tas saya ya, asli dari kulit tentunya harganya ya dari bahan baku ya kita hitung juga ya, harga bahan baku kulitnya juga sudah mahal ya. Kemudian proses produksinya tentunya juga lebih detail gitu ya, karena jangan sampai kan rusak gitu ya, karena dari bahan bakunya mahal, harus benar-benar butuh ketelitian, kehati-hatian. Nah, itu juga nanti menentukan harga gitu ya. Kalau tasnya tadi dari bahan sintetis ya ataupun kulit tiruan gitu ya, bukan asli, tentunya bahan baku yang kita beli ya, kita dapatkan atau kita peroleh juga tidak setinggi dari kulit asli. Nah, gitu ya. Nanti juga menentukan dari harga. Nah, gitu ya. Harganya tentunya beda ya dengan produk-produk yang asli tadi. Nah, gitu ya. Kita harus bisa menetapkan harga ya, harga jualnya nanti berapa gitu ya. Kemudian dari proses distribusi. Nah, ini ya. Jadi kebijakan distribusi ya, ini juga tentunya yang menetapkan itu adalah manajemen ya ataupun manajer, direktur gitu. Jadi top manajemen ya gitu ya. Nah, distribusinya nanti kita distribusikan langsung gitu ya ke konsumen atau melalui pihak ketiga. Nah, gitu ya. Jadi kebijakan-kebijakan ini tentunya ya dikeluarkan ya dengan beberapa pertimbangan gitu ya. Kalau proses distribusinya itu terlalu berbelit-belit ya sampai ke tangan kedua, ke tangan ketiga, tentunya produk yang sampai ke konsumen tentunya akan mahal gitu ya. Beda kalau distribusinya itu prosesnya itu tidak, atau rantai pasokannya itu tidak terlalu panjang ya, tentunya produk tersebut akan cepat sampai ke konsumen dan harganya juga tidak terlalu mahal gitu ya. Jadi kita harus pikirkan juga gitu, jadi distribusi ya, pengiriman barang itu ya. Jangan sampai
rantai pasokannya itu panjang atau distribusinya itu melalui pihak ketiga, keempat dan sebagainya itu. Nah, sampai ke konsumen nanti tentunya harganya akan mahal gitu ya. Kemudian dari promosi. Nah, kebijakan promosi ini tentunya juga perlu diambil gitu ya. Dan ditetapkan gitu. Nanti promosinya via online, kemudian ataupun bisa melalui kita misalnya merekrut dari konsumen kita, bisa juga ya gitu ya, dari konsumen kita gitu ya, kita minta mereka untuk membantu ya memasarkan gitu ya produk kita, bisa juga ya nanti dikasih fee berapa gitu misalnya ya. Kalau bisa memasarkan 5 nanti dikasih bonus gitu ya, per piece-nya ataupun per unitnya nanti dikasih 100.000 misalnya contohnya ya gitu ya. Ataupun kita juga bisa mempromosikan ya melalui internet gitu ya, ataupun via pameran-pameran gitu, ataupun event-event tertentu ya kita promosi produk kita. Nah gitu ya. Jadi kebijakan-kebijakan ini tentunya yang berhak memutuskan adalah top management gitu ya. Jadi memiliki wewenang gitu ya untuk membuat kebijakan ya. Kalau misalnya staff ataupun karyawan ya dari middle management ataupun lower management kita biasanya mereka adalah pelaksana gitu yang memang berhak untuk membuat kebijakan ini adalah top management gitu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa cara untuk menyusun strategi operasi dalam bisnis. Ini ada beberapa cara. Ya, di sini ada 3 cara menyusun strategi operasi dalam bisnis. Oke, Mbak Cynthia Clara bisa minta tolong dibacakan? Boleh, Bu. Cara menyusun strategi operasi dalam bisnis. Yang pertama, jadikan dasar rencana kerja. Strategi operasi digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana kerja. 2. Buatlah target, yaitu target ukur perusahaan. 3. Hasil pencapaian strategi operasi. Indikator kinerja dapat dihitung, diukur, dan digunakan sebagai suatu penilaian kerja. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi, di sini pada intinya, bagaimana sih cara menyusun strategi dalam bisnis ya, strategi operasi dalam bisnis. Jadi pertama, kita itu harus memiliki ya rencana kerja. Nah, ini penting sekali ya. Nah, dengan memiliki rencana kerja tersebut, jadi kita ini bisa mengevaluasi gitu ya. Apakah rencana kerja yang sudah disusun itu ya bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian dalam rencana kerja tersebut kita harus menentukan target. Nah, target itu bisa diukur ya teman-teman ya, jangan sampai target itu tidak bisa diukur, sulit pencapaiannya. Nah, kita harus bisa mempertimbangkan ya. Kira-kira target 1 bulan itu ya, kita memproduksi 2.000 unit. Nah, kira-kira sanggup enggak sih gitu ya? Mampu enggak sih? Jangan sampai ya terlalu tinggi sekali sehingga kesulitan juga untuk mencapainya ya. Jadi bisa dipertimbangkan nanti di pertemuan berikutnya itu ada peramalan ya, forecasting ya. Nanti kita bisa belajar bagaimana cara menghitungnya, menentukan target ke depan atau target tahun depan itu berapa unit ya penjualannya. Nah, nanti kita bisa menghitung itu atau peramalan nanti di pertemuan ketiga minggu depan ya, bagaimana caranya gitu. Bahkan kita bisa menghitungnya nanti 10 tahun ke depan, kira-kira berapa nih dari data 1 tahun penjualan. Nah, kita nanti bisa meramalkan nanti ya 2 tahun, 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan nanti kira-kira berapa sih target penjualannya? Nah, berapa unit? Nah, kita bisa nanti belajar ya di pertemuan berikutnya ya, ramalan nanti ya kita bisa menghitung, ada rumusnya tersendiri ya teman-teman ya. Nah, ini saya contohkan di sini ya, target penjualan misalnya sales A, contohnya di sini ya, 75 juta. Nah, pencapaiannya ternyata 75%. Nah, ini kategori jelek ya ini ya gitu. Jadi
kategori ini juga tentunya ditentukan oleh perusahaan ya. Jadi kategori berapa persen dikatakan jelek, dikatakan sedang itu berapa persen, bagus itu berapa persen. Nah, ini juga tergantung dari kebijakan perusahaan ya. Jadi tidak sama gitu menentukannya ya. Kemudian sales B ya, ini penjualannya 95 juta. Nah, ini pencapaiannya 95% kategori sedang. Oh, ini maaf, ini target penjualnya 100 juta ini ya. Kemudian sales C 110 juta. Nah, 110% ini kategori ini bagus nih, dapat bonus. Nah, ini. Jadi ketiga sales ini diberikan target ya, masing-masing target penjualannya itu 100 juta. Nah, tentunya pencapaiannya berbeda-beda ya, sales A, sales B, sales C. Nah, itu ya. Dengan adanya target ya, target penjualan ya, tentunya ini akan memicu ya marketing ya, agar berlomba-lomba gitu ya untuk bisa mencapai target. Karena di situ ada rewardnya atau bonusnya gitu ya. Jika kamu mencapai target sekian persen, nanti mendapat bonus sekian. Nah, jika lebih ya, melebihi dari target, nanti bonusnya berapa gitu. Nah, jika kurang ini, targetmu kurang atau kategori jelek ya, tidak mendapat bonus. Nah, ini dengan adanya target penjualan dan bonus ini ya, jika dia bisa mencapai target, nah ini akan meningkatkan kinerja dari karyawan. Ini juga sangat penting ya. Nah, ini masuk dalam strategi operasi dalam bisnis ya. Bagaimana strateginya untuk meningkatkan omset penjualan. Nah, ini ya. Kemudian ada hal-hal lain juga gitu ya yang perlu disusun ini dalam rencana kerja ya. Di sini contoh di bawahnya di sini ada menerima dan memproses ini ya PO, kemudian respon PO paling lama 2 hari kerja. Nah, ini targetnya ya. Kemudian pencapaiannya berapa, pembuatan SO dan SOP dan sebagainya. Nah, ini kita perlu membuat rencana kerja gitu, dan tentunya rencana kerja tersebut ya harus ada targetnya gitu ya. Ya, nanti agar kita bisa menghitung pencapaiannya gitu, agar bisa diukur. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Untuk berikutnya perencanaan strategi operasi. Nah, ini juga sangat penting sekali ya teman-teman ya. Dalam strategi operasi, nah itu diperlukan suatu proses perencanaan ya. Jadi dengan adanya perencanaan ya nanti kita bisa melihat ya, ataupun bisa mengevaluasi, memonitoring gitu ya, apakah suatu proses tersebut yang sudah ditetapkan itu bisa dilaksanakan dengan baik ataupun tidak ini ya, dengan perencanaan yang sudah tersusun ya dengan baik ya. Nah, akan memudahkan juga ya karyawan gitu ya untuk melaksanakan ya program kerja ataupun kegiatan-kegiatan gitu ya yang sudah direncanakan ya dari beberapa bagian ya ini ya. Nah, perencanaan di sini ada beberapa bagian. Di sini ada perencanaan produksi, kemudian perencanaan keuangan. Nah, ini di berikutnya ada perencanaan fasilitas, perencanaan pemasaran, perencanaan sumber daya manusia. Nah, ya. Oke, saya minta tolong Mbak Okta Viola untuk membacakan perencanaan strategi operasi. Perencanaan strategi operasi. Yang pertama, perencanaan produksi, yang mana perencanaan produksi ini berkaitan dengan perencanaan metode dan teknologi yang dibutuhkan tenaga kerja untuk menyelesaikan proses produksinya. Yang kedua, ada perencanaan keuangan yang berkaitan dengan perencanaan yang berkaitan dengan perencanaan dengan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis sehari-hari atau untuk operasi bisnis. Ya, oke. Terima kasih Mbak Okta sudah dibacakan. Jadi perencanaan produksi ini juga hal yang sangat penting sekali ya dalam strategi operasi. Nah, ini terkait juga dengan tadi rencana kerja ataupun target yang ditetapkan tadi ya. Jadi ini materinya saling keterkait ya teman-teman ya. Nah, jika perusahaan tersebut mentargetkan gitu ya, ini juga tentunya yang membuat kebijakan inti adalah tadi ya top manajemen ya, manajernya atau pimpinan atau direkturnya gitu ya. Nah, mentargetkan 2000 unit memproduksi
televisi contohnya ya. Ini untuk perusahaan elektronik misalnya. 1 bulan 2.000 unit televisi ya, gitu ya. Merek A contohnya. Nah, jika target itu sudah ditetapkan, maka bagian produksi tentunya akan membuat suatu perencanaan produksi. Nah, untuk menghasilkan produk 2.000 unit dalam waktu 1 bulan ini, nah berapa sih bahan baku yang harus disediakan, gitu ya? Berapa sih karyawan yang harus dipekerjakan? Nah, gitu. Kemudian apakah perlu ya untuk jam lembur gitu ya, agar bisa menyelesaikan sesuai target ataupun tidak. Nah, gitu ya. Jadi dengan adanya target yang sudah ditetapkan tadi gitu ya, ataupun rencana kerja gitu ya. Nah, ini akan mempermudah ya untuk bagian perencanaan produksi menentukan ya hal-hal yang terkait dengan proses produksi gitu ya. Nah, kemudian dari bagian keuangan, perencanaan keuangan, nah tentunya juga ini terkait dengan dana yang dibutuhkan tadi ya untuk memproduksi televisi tadi ya 1 bulan 2.000 unit. Nah, tentunya membutuhkan bahan baku. Nah, biaya bahan bakunya itu berapa? Nah, gitu ya. Nah, ini bagian keuangan ini ya. Yang bagian produksi tadi menghitung berapa bahan yang diperlukan, berapa ya mesin-mesinnya yang digunakan itu berapa gitu ya. Kemudian juga apakah perlu lembur ataupun tidak karyawannya agar bisa menyelesaikan target tadi 2.000 unit televisi dalam waktu 1 bulan. Nah, gitu ya. Nah, bagian keuangannya begitu. Nah, gitu ya, dari bahan baku sekian itu nanti membutuhkan uang sekian gitu ya. Nah, kemudian dari karyawan nanti gaji karyawannya berapa gitu. Kemudian kalau keuangan ini tentunya yang terkait dengan uang ya teman-teman, pengeluaran biaya gitu ya. Kemudian biaya operasional nanti berapa gitu. Kemudian dari biaya promosinya nanti berapa. Nah, gitu ya. Biaya sewanya nanti berapa, biaya distribusinya berapa. Nah, ini ya dari perencanaan keuangan itu adalah memang terkait dengan dana ataupun biaya yang dibutuhkan ya untuk menjalankan proses produksi maupun untuk menghitung ya biaya operasional dalam perusahaan. Nah, ini ya. Kemudian setelah itu ada juga di sini perencanaan fasilitas. Ya, ini ya. Jadi perencanaan fasilitas ini yang tepat akan memastikan bahwa tenaga kerja memiliki fasilitas yang mereka butuhkan untuk memastikan kelancaran produksi suatu produk atau jasa. Nah, ini tentunya ya, kalau perusahaan tersebut ya agar proses produksinya berjalan lancar, kemudian tidak memiliki mesin-mesin yang memiliki teknologi yang bagus gitu ya. Nah, tentunya akan menghambat proses produksi ya. Bagaimana produksi bisa lancar gitu ya. Mesin-mesinnya aja sudah mesin-mesinnya sudah lama gitu, tahun-tahun 80-an, tahun 90-an gitu ya. Tentunya tidak bisa bekerja maksimal. Nah, gitu ya. Perlu didatangkan lagi mesin-mesin yang baru gitu ya, memiliki teknologi yang canggih gitu ya agar bisa cepat memproduksi ya produk-produk elektronik tadi ya sehingga targetnya bisa tercapai. Nah, kalau fasilitasnya tidak mendukung, nah bagaimana bisa tercapai target tadi? Nah, tentunya akan sulit. Nah, ini ya. Jadi fasilitas ini tentunya perlu dipikirkan juga ya untuk mendukung kelancaran proses produksi gitu ya. Kemudian perencanaan pemasaran. Nah, ini perencanaan pemasaran melibatkan proses pendistribusian dan atau penjualan barang baik produk maupun jasa yang Anda hasilkan. Nah, ini ya. Jadi kalau kita memiliki produk bagus, produk yang berkualitas, tapi perencanaan pemasarannya amburadul ya, tentunya produk tersebut tidak bisa didistribusikan ya dengan cepat dan tidak bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, ini tentunya perusahaan tersebut juga akan rugi. Nah, gitu ya. Nah, pemasaran ini ataupun promosi, nah ini juga sangat penting sekali ya. Memiliki peranan yang sangat penting ya agar produk tersebut ya bisa dipromosikan, disampaikan kepada konsumen bahwa kita memiliki produk loh yang berkualitas. Nah, produk ini memiliki desain yang unik, desain yang menarik. Nah, gitu ya. Ini adalah peranan penting
dari bagian pemasaran gitu ya. Bagaimana dia mengelola ya pemasaran ya, promosi, merencanakan ya, memasarkan produk tersebut ya, agar produk tersebut ya mampu bersaing ya di pasaran gitu ya, mampu merebut konsumen gitu ya, agar mau membeli produk yang kita hasilkan tadi. Nah, ini ya. Jadi ini juga nanti perlu pertimbangan ya, apakah nanti dipasarkan melalui online gitu ya, ataupun kita distribusikan ya ke beberapa toko gitu ya untuk memasarkan produk atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memasarkan produk ya. Nah, ini perlu juga perencanaan pemasaran yang matang ya teman-teman ya. Ini juga penting ya. Ya. Kemudian perencanaan sumber daya manusia ya, terkait dengan pengelolaan sumber daya ya. Tentunya dimulai dari proses rekrutmen gitu ya, dan seleksi juga. Nah, ini juga penting sekali ya. Jadi memiliki sumber daya manusia yang kompeten gitu ya, sesuai dengan bidang maupun keahliannya, itu juga sangat menentukan ya, apakah suatu proses produksi tersebut nanti bisa berjalan sesuai rencana ataupun tidak ya. Nah, teman-teman, seandainya ya dalam proses produksi tersebut itu sumber dayanya tidak memiliki kompetensi yang bagus, tentunya produk yang dihasilkan itu juga tidak bisa berkualitas ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Bisa jadi gagal produksi ya gitu ya. Nanti kita rugi gitu ya. Misalnya dia memang tidak kompeten dalam membuat tas gitu ya. Dia tidak ahlinya, tidak biasa gitu. Biasanya dia kerjanya di restoran misalnya ya, jadi koki ya, dia bisanya masak gitu ya. Tiba-tiba dia ngelamar kerja gitu ya, tidak memiliki keahlian khusus ngelamar kerja di pabrik tas. Bagaimana cara motongnya nggak bagus, nggak halus, mana tasnya itu bahannya itu dari kulit asli mahal gitu, gagal proses kan rugi. Nah itu jadi di sini rekrut sumber daya manusia yang juga sangat menentukan ya, sangat menentukan keberlangsungan dari proses produksi nanti, apakah berjalan dengan lancar ataupun tidak gitu ya, apakah hasilnya nanti benar-benar berkualitas sesuai dengan diharapkan ataupun tidak gitu. Jangan sampai ya karena sumber daya yang kita rekrut tadi tidak memiliki kompetensi yang handal gitu ya, sehingga kita rugi ya karena gagal tadi ya, gagal produksi gitu ya, banyak yang rusak gitu ya, tidak jadi ya sesuai dengan yang diharapkan, banyak yang rusak gitu ya. Nah, kita mengalami kerugian. Nah, ini juga sangat penting ya gitu ya. Makanya di suatu perusahaan itu sering mencantumkan kalau membuka lowongan itu pengalaman sekian tahun gitu ya, dalam bidang ini. Nah, itu tujuannya juga begitu ya, agar benar-benar karyawan yang direkrut itu memiliki kompetensi gitu ya, memiliki kemampuan gitu ya, tentunya ya dalam bidangnya masing-masing. Nah, gitu ya. Nah, tentunya yang berpengalaman itu yang lebih diutamakan gitu ya. Karena perusahaan juga tidak mau rugi ya, nanti kalau dia belum punya pengalaman, nanti aku harus mengajari lagi gitu ya, training lagi, butuh biaya. Nah, mendingan rekrut yang sudah berpengalaman, tidak perlu membuat perencanaan untuk training ya. Nah, itu kan memakan biaya juga, harus melatih lagi nah gitu ya. Nah, oke, untuk berikutnya di sini ada strategi manajemen operasi. Nah, di sini ada 10 strategi ya dalam manajemen operasi ya. Siapa lagi yang belum membacakan nih? Mbak Tasya tadi udah belum? Udah, Ibu. Udah, baca lagi nggak apa-apa. Biar lancar nih. Strategi manajemen operasi. Strategi manajemen operasi menurut Heather dan Rader dalam buku Operation Management terdiri atas 10 strategi. Yang pertama, desain barang dan jasa. Yang kedua, mutu atau kualitas. Yang ketiga, perencanaan proses. Keempat, pemilihan lokasi. Kelima, perencanaan tata letak. Keenam, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. 7. Manajemen rantai pasokan. 8. Persediaan. 9. Penjadwalan.
10 pemeliharaan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Tasya sudah dibacakan. Jadi teman-teman, materi kita cukup padat ya, manajemen operasi. Ya, macam-macam yang kita pelajari gitu ya. Nah, malam minggu depan nanti kita akan belajar tentang peramalan. Kita menghitung ya. Jadi target penjualan setahun depan gitu ya, ataupun bulan depan itu berapa gitu, ataupun 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu ya. Ya, kita belajar peramalan ya minggu depan ya. Sekarang kita manajemen strategi operasi ya. Strategi manajemen operasi ini juga cukup padat ya teman-teman ya. Jadi saya mungkin tidak bisa menjelaskan semua secara detail ya gitu. Saya hanya menjelaskan garis besarnya saja. Nanti teman-teman bisa baca di buku ajar ataupun modul yang sudah saya share, ataupun teman-teman bisa membaca juga dari referensi dari jurnal ataupun buku-buku ya tentang manajemen operasi, karena bahasanya itu juga cukup padat sekali ya, dan tidak mungkin juga saya sampaikan semuanya di pertemuan kali ini gitu ya. Teman-teman bisa membacanya nanti ya dari modul ataupun buku ajar yang sudah saya share di e-learning ya. Nah, strategi manajemen operasi di sini teman-teman ada 10 ya. Itu cukup lumayan juga ya strateginya, strategi operasi ya. Ada desain barang dan jasa terkait dengan mutu atau kualitas, kemudian ada perancangan proses, pemilihan lokasi, perancangan tata letak, kemudian ini ada juga sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan, manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, pemeliharaan. Ini jadi teman-teman yang manajemen operasi itu ya sangat penting sekali ya dalam suatu perusahaan gitu ya. Itu adalah jantungnya dari bisnis gitu ya. Nah gitu. Jadi bagaimana usaha itu bisa berjalan dengan lancar ataupun tidak itu tergantung dari operasional, manajemen operasi ya dalam perusahaan tersebut. Bagaimana dia menentukannya, bagaimana strategi operasi yang dia susun oleh satu perusahaan tersebut ya, gitu ya. Karena ini begitu padatnya ya materi strategi ini operasi atau strategi manajemen operasi ya, gitu ya. Nah ini di dalamnya di sini ya strategi manajemen operasi ada strategi desain barang dan jasa. Nah ini ya, jadi desain produk menurut Agus Ahyari ini adalah rancangan ya ukuran dan fungsi suatu barang yang akan diproduksi ya ini ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan atau menghasilkan produk yang berkualitas gitu ya, dan produk tersebut digemari oleh masyarakat ataupun konsumen gitu ya, bahkan kalau kita berharap gitu ya produk yang kita luncurkan gitu ya, ataupun yang kita buat itu sampai booming gitu ya, sampai masyarakat rebutan ingin membeli. Nah itu tentunya ya. Nah salah satunya ini dari desain ya, desain barang dan jasa. Nah desainnya seperti apa gitu ya. Nah ini juga peranan penting desainer gitu ya, kalau emang pakaian tuh desainer gitu ya, ataupun kalau suatu produk-produk tertentu ya desain ya, desain misalnya televisi desainnya seperti apa gitu ya, biar unik gitu ya. Kemudian kalau motor, nah desainnya seperti apa, mobil juga. Nah ini juga tak kalah penting ya peranan dari seorang ini ya, desain produk ya ini ya. Nah dari desain ini tentunya ya, dari awal desain ini ya. Nah, di sini ada flowchart ya, proses produksi dalam suatu perusahaan di sini ya. Nah, dari desain tentunya dari desain tersebut ya, ini nanti diuji coba dulu biasanya seperti itu ya. Diuji coba dulu, setelah desainnya itu bagus gitu ya. Kemudian dinyatakan bahwa desain tersebut akan diproduksi gitu ya. Nah, awalnya tentunya kalau produksi awal uji coba juga tidak banyak-banyak ya. Biasanya untuk sampel berapa gitu ya. 10 unit dulu. Nah, kita jual di pasaran bagaimana tanggapan dari konsumen gitu ya. Apakah konsumennya tertarik atau tidak gitu ya. Apakah laku di pasaran atau tidak, biasanya gitu ya, uji coba dulu. Nah, jangan langsung banyak ya teman-teman ya. Misalnya kalau kita memproduksi pabrik misalnya sepatu gitu ya, ataupun tas punggung misalnya ya. Kalau memproduksi desain baru gitu ya, jangan langsung banyak ya. Kita uji coba dulu ya. 100 gitu, 100 unit dulu gitu ya.
Nah, gimana tanggapan konsumen nanti kalau konsumen suka produknya gitu ya, oh desainnya bagus ini gitu, nyaman digunakan, nah itu baru kita nanti memproduksi lagi, jangan langsung banyak, nanti kalau konsumen tidak minat, tidak laku di pasar, nah kita rugi. Nah itu ya. Nah ini adalah beberapa flowchart di sini saya gambarkan di sini, jadi di sini ada konsumen ya, biasanya pesan, ada juga bisa dari pesanan ya, desain tuh konsumen pesan, tolong dong didesainkan gitu ya, misalnya produk sepatu ataupun pakaian seperti ini, tolong didesainkan gitu ya. Oh ya kalau bagus gitu ya, nanti diproduksi ya dalam jumlah berapa, misalnya pesan berapa gitu ya. Oh, pesan ini untuk desain untuk kaos olahraga misalnya dalam tim gitu ya, nanti pesan berapa gitu, 100 ya, 100 setel gitu ataupun berapa. Nah, baru nanti setelah desainnya cocok atau oke, kemudian diproduksi ya sesuai dengan pesanan gitu ya. Nah, ini adalah flowchart-nya, teman-teman nanti bisa baca ya. Nanti saya share juga ini PowerPoint-nya gitu ya. Dari proses produksi nanti sampai dipasarkan dan sampai ke tangan konsumen. Nah, ini ya. Kemudian strategi manajemen operasi berikutnya ada strategi mutu atau kualitas. Nah, ini ya. Jadi kualitas ini adalah kemampuan suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi kualitas produk yang baik itu penjualan dapat meningkat ya, biaya akan berkurang. Nah, ini ya, jadi meningkatkan produktivitas, bisa mengurangi pengerjaan ulang produk yang gagal, jadi mengurai bahan yang terbuang atau scrap, mengurai biaya garansi, kemudian meningkatkan keuntungan. Nah, ini ya. Jadi adalah sangat penting sekali ya kita memiliki produk yang berkualitas ya, dengan produk yang berkualitas ya tentunya akan diminati oleh konsumen dan tentunya juga akan meningkatkan keuntungan ya. Kemudian berikutnya ada strategi perancangan proses. Nah, ini ya. Teman-teman, sistem operasi macam-macam ini ya strateginya ya. Ada perancangan prosesnya. Ini strategi proses atau transformasi ya. Ini adalah pendekatan organisasi untuk mengubah input menjadi output. Jadi tujuan strategi proses di sini adalah untuk menemukan suatu cara memproduksi barang atau jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi produk ya. Jadi proses yang dipilih akan mempunyai dampak jangka panjang ya pada efisiensi dan produksi ya, begitu juga pada fleksibilitas biaya dan kualitas barang yang diproduksi ya. Oke. Untuk berikutnya strategi lokasi. Nah, ini juga sangat penting sekali ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya ya agar bisa menentukan lokasi ya, lokasi yang tepat ya untuk usaha kita ya, gitu ya. Jadi lokasi itu sangat mempengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan gitu ya. Nah, jika kita memiliki tempat usaha ataupun lokasi usaha misalnya toko gitu ya, di tempat yang strategis ya, tentunya akan berbeda jika lokasinya itu di daerah agak menjorok ke dalam gitu ya. Nah, tentunya yang di lokasi strategis di perempatan jalan misalnya ya gitu ya. Nah, itu tentunya akan lebih menguntungkan posisinya ya, karena konsumen lebih mudah mendapatkan ataupun mengetahui toko kita gitu ya. Dan posisinya strategis ya, banyak yang lewat. Nah, tentunya itu juga sangat menentukan ya keuntungan perusahaan. Nah, gitu ya. Oke, ini kita next saja ya. Nah, kemudian strategi manajemen operasi lainnya, ini juga ada strategi tata letak. Nah, tata letak ini merupakan satu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi ya dalam jangka panjang ya. Jadi tujuan strategi tata letak adalah untuk membangun tata letak yang ekonomis dan memenuhi kebutuhan persaingan perusahaan. Jadi tata letak yang efektif dapat membantu organisasi mencapai sebuah strategi yang menunjang diferensiasi, biaya rendah atau respon cepat. Nah, ini ya. Ini ada beberapa tata letak ya teman-teman ya. Jadi tata letak ini ya untuk penjualan biasanya di toko-toko gitu ya.
tentunya sangat menentukan ya, ataupun di display ya, displaynya di supermarket biasanya gitu ya. Nah, tata letaknya harus kita sesuaikan ya. Misalnya kalau bahan makanan gitu ya. Nah, itu harus disesuaikan juga ya bahan makanan. Kalau bahan-bahan yang seperti sabun gitu ya, bahan-bahan yang memiliki resiko gitu ya, jangan kita satukan dengan makanan gitu ya, nanti konsumennya bisa keracunan. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, itu juga sangat menentukan sekali ya, tata letak ya juga penting ya kita ya, bagaimana cara mendesainnya ya gitu ya. Kemudian untuk tata letak proses produksi gitu ya, misalnya dalam suatu perusahaan gitu ya, tata letak mesin-mesin untuk proses produksi, nah itu juga sangat perlu kita perhatikan gitu ya. Nah, jangan sampai nanti proses produksinya itu berbolak-balik ya, dari ke depan ya, depan ke belakang, nanti dari belakang ke depan lagi. Nah, itu kurang efektif ya gitu ya. Nah, jadi tata letak ini harus kita perhitungkan juga gitu ya. Pengaturannya ya, jangan sampai ya dengan adanya kesalahan tata letak gitu ya, nanti akan menghambat proses produksi. Nah, gitu ya. Oke, nanti untuk tata letak dan ini ya, penentuan strategi lokasi nanti akan kita bahas tersendiri ya pada pertemuan ya di minggu berikutnya ya. Kemudian strategi sumber daya manusia ya, ini juga sudah saya sampaikan tadi ya sekilas ya. Jadi bagaimana untuk mengelola tenaga kerja ya, mendesain pekerjaannya ya, bagaimana caranya agar kita bisa ya mendapatkan atau merekrut ya sumber daya yang sesuai dengan kompetensi ya, ataupun sumber daya yang diperlukan dalam perusahaan ya, tentunya harus memiliki kemampuan gitu ya, ataupun tadi ya berkompeten ya, agar proses produksi bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya bisa sesuai yang kita harapkan ya. Jangan sampai dalam proses produksi itu terjadi adanya kegagalan dalam proses ya, karena sumber daya yang kita rekrut ternyata tidak memiliki kompetensi atau tidak memiliki keahlian dalam bidangnya. Nah, itu ini juga sangat penting sekali ya, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaannya. Jadi ya nanti akan kita tempatkan di posisi apa, di bagian apa. Nah, itu harus sesuai dengan kemampuan atau kompetensinya gitu ya. Nah, dengan begitu nanti proses produksi akan berjalan dengan lancar gitu ya, dan sesuai yang diharapkan. Nah, itu ya. Kemudian strategi manajemen rantai pasokan. Nah, ini juga penting sekali ya, teman-teman ya. Ini terkait dengan tentunya adalah distribusi ya gitu ya. Distribusi barang-barang yang sudah kita produksi gitu ya. Nanti kita pertimbangkan juga ya dari kualitas produk tersebut ya, agar nanti bisa aman gitu ya pada saat proses pengiriman nanti ya. Apakah perlu kita kemas ya dengan bahan-bahan nanti yang bisa melindungi produk kita ini, agar sampai di konsumen nanti produk tersebut tidak hancur ataupun tidak rusak atau tidak pecah. Nah, itu juga kita perlu perhitungkan tersebut ya, hal-hal tersebut ya. Nah, kemudian dari segi kualitas, nah itu tadi ya, untuk bahan makanan tentunya ya, bagaimana caranya agar ya produk kita itu cepat sampai kepada konsumen ya, tentunya pengirimannya juga kita percayakan kepada bisa kita percayakan dengan jasa layanan pesan antar gitu ya, misalnya ya. Kalau produk makanan tadi ya, kalau kita menjualnya secara online gitu ya, kita bisa menggunakan jasa itu ya di GoFood, GrabFood gitu dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang terkait dengan manajemen rantai pasokan gitu ya. Nah, selain pengiriman produk kita yang sudah kita produksi tadi ya, agar bisa cepat sampai konsumen. Nah, ini juga kita perlu pertimbangkan juga bahan baku ya.
bahan baku untuk memproduksi ya produk ya. Nah, jangan sampai juga ya bahan baku kurang ataupun terhambat gitu ya pasokannya ya, sehingga akan mengganggu juga proses produksi ya. Ini juga sangat penting sekali ya. Nah, ini juga bagian produksi. Nah, gitu ya. Harus memperhatikan gitu ya bahan baku yang tersedia gitu ya, agar proses produksinya bisa berjalan dengan lancar. Jangan sampai hanya karena satu bahan baku juga bisa menghambat proses produksi ya. Jadi bahan baku A ini nggak ada, kurang gitu, pasokannya habis gitu ya, di gudang nggak ada gitu ya, sehingga tidak bisa diproses ya gitu ya. Nah, itu akan mengalami kerugian gitu ya, rugi bayar karyawan hari itu. Nah, target tidak tercapai gitu ya, gagal proses hari itu ya karena hanya satu bahan saja yang kurang atau habis. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan ya tentang strategi manajemen rantai pasokan ya. Gitu. Nah, kemudian strategi persediaan. Nah, ini juga sangat penting sekali ya teman-teman ya, tentang persediaan ya. Persediaan yang harus ya ada ya dalam perusahaan ataupun untuk proses produksi gitu ya. Ini juga penting sekali strategi persediaan. Nanti teman-teman bisa baca ya, ini bisa dipelajari ya teman-teman ya. Kemudian ada strategi penjadwalan. Nah, ini juga penting sekali ya, strategi penjadwalan di sini ya. Jadi ini terkait juga dengan jadwal dalam suatu proses produksi gitu ya. Nah, di sini secara singkat saja saya jelaskan ya. Jadi ada di sini sistem operasi, ada penjadwalan proses. Nah, ini ya. Proses D. Nah, ini nanti lamanya proses itu berapa jam. Kemudian setelah dari proses D, nah ada proses E, proses B, proses C, proses A, dan sebagainya. Nah, itu. Jadi dalam satu proses itu dijadwalkan selesai berapa jam ya. Kemudian lanjut ke proses berikutnya itu berapa jam. Nah, jadi total untuk ya memproduksi satu unit barang itu memerlukan waktu berapa jam, dan nanti memerlukan waktu dari jam tadi ya, misalnya untuk memproduksi satu unit ya televisi itu memerlukan waktu 5 jam misalnya. Nah, itu memerlukan berapa karyawan sih? Nah, nanti satu karyawan bisa membuat berapa gitu ya. Nah, itu juga perlu ya kita perhitungan di sini dari strategi penjadwalan gitu ya. Nih, oke, untuk lebih lengkapnya nih teman-teman bisa baca ya di modul yang sudah saya share. Nah, kemudian strategi pemeliharaan atau maintenance ini ya. Pemeliharaan ini juga penting sekali ya teman-teman, terutama untuk pemeliharaan terhadap mesin-mesin yang digunakan untuk proses produksi ya. Jangan sampai karena tidak adanya pemeliharaan rutin atau maintenance rutin, nah pada saat proses produksi nanti mesin terjadi kendala ataupun kerusakan. Nah, itu juga bisa menghambat proses produksi. Nah, ini ya, dengan adanya pemeliharaan rutin gitu ya secara berkala, misalnya pengecekan ya seminggu sekali atau 2 hari sekali pengecekan mesin ya itu ya. Nanti jika ada kerusakan-kerusakan kecil itu bisa langsung segera ditangani gitu ya. Jadi jangan sampai ya karena tidak adanya pemeliharaan rutin, nah itu sampai mesin itu rusak gitu ya, sehingga tidak bisa digunakan untuk proses produksi sampai beberapa hari. Nah, itu kan karyawan menganggur, tidak ada proses produksi sehingga tidak menghasilkan produk. Nah, tentunya perusahaan akan rugi. Nah, ini ya. Tentunya dalam pemeliharaan ini juga memerlukan biaya gitu ya, teman-teman ya. Ada biaya pemeliharaan mesin gitu ya. Misalnya dalam waktu 5.000 jam ataupun 500 jam harus ganti oli gitu. Nah, gitu ya. Ataupun ganti filter. Nah, itu harus segera dilakukan, jangan sampai ya karena tidak ada pemeliharaan sampai rusak dan mesin itu tidak bisa digunakan lagi. Nah, itu tentunya kerugiannya akan semakin besar. Nah, ini ya.
Nah, ini adalah beberapa poin ya. 10 strategi manajemen operasi ya teman-teman, padat sekali ya materinya ya hari ini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa baca, sudah saya ringkaskan ya. Ya, oke, terima kasih. Materinya padat sekali, ini luar biasa manajemen operasi. Ya, oke teman-teman, saya nggak bisa menjelaskan semua ya, saya jelaskan singkat-singkat saja ini. Oke, ada pertanyaan? Mbak Sarah, Mbak Tasya, Mbak Regina, ini mahasiswanya 10 yang hadir. Mbak Silvi, Mbak Cynthia, Mbak Uci, Mbak Vina. Ya, materi manajemen operasi sangat padat sekali ya teman-teman. Nanti bisa membaca ya dari buku yang sudah saya share ya, buku ajar maupun modul yang sudah saya share. Nanti PPT-nya saya share teman-teman, bisa dibaca-baca ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah jam berapa ini? Ada Bu. Jam 9, mau jam 9. Oke teman-teman, nanti untuk selanjutnya nanti saya akan berikan tugas kelompok ya teman-teman ya. Ini satu kelompok nanti dua saja ya. Nanti saya kasih materinya ataupun teman-teman bisa mencari di jurnal ya yang terkait dengan manajemen operasi ya. Nanti nggak usah panjang-panjang ya teman-teman, nanti buat PowerPoint, nanti teman-teman dipresentasikan gitu ya, dibuat kelompoknya satu kelompok 2 orang saja, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Nanti teman-teman bisa presentasikan ya mulai minggu depan gitu ya. Nanti kelompok 1 misalnya anggotanya Mbak Tasya dan Mbak Regina gitu ya. Teman-teman cari materinya aja terkait dengan manajemen operasi di jurnal. Nanti teman-teman buat PowerPoint-nya nggak usah banyak-banyak, bisa 6 ataupun 5 PowerPoint juga, 5 slide juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti teman-teman presentasikan mulai minggu depan. Nah, gitu ya. Nanti saya nilai gitu sebagai tugas kelompok gitu ya. Nanti saya berikan contohnya ya, contoh jurnalnya ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nanti kelompoknya bebas ya teman-teman, boleh milih kelompoknya sendiri. Ada pertanyaan? Mau tanya, untuk tugas kelompok itu per kelompok itu dibagi sub materi atau bagaimana? Oh ini teman-teman mencari jurnal ya, di jurnal terkait dengan manajemen operasi bebas ya. Pokoknya temanya ada manajemen operasi. Nanti saya berikan contoh jurnalnya ya. Nanti teman-teman dari jurnal tersebut dibuat ataupun diringkas di dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, 5 slide saja ataupun 6 slide gitu ya juga boleh gitu ya. Nanti teman-teman presentasikan mulai minggu depan gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Cukup deh saya. Ya, oke. Sudah cukup ya, sudah jam 9, teman-teman tentunya perlu istirahat juga dari jam 9 ya. Oke, maaf ya teman-teman karena materinya cukup padat ya. Jadi kalau saya nggak menjelaskan bagaimana ya teman-teman ya. Ini aja nggak bisa jelaskan semua ya gitu ya. Saya ambil poin-poinnya saja. Ya, oke, terima kasih teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Selamat Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bu.